Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini saya melakukan pembahasan tentang pelatihan yang saya telah kerjakan, yaitu kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Saya perkenalkan, nama saya Bisa Yosi Fajianti. Saya dulu di SD Negeri 4 Kalibutu, Singaraja, Bali. Pelajaran yang saya ikuti adalah seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Dalam seri pembelajaran ini ada 6 pelajaran yang kita pelajari. Yang pertama yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga itu ada creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat itu ada communication, komunikasi efektif. Yang kelima itu ada empowered teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir itu ada collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak. Oke, yang pertama resilience itu adalah tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi istilahnya itu lebih dikenal dengan nama lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Resiliensi ini erat kaitannya dengan SIMR. Nah, SIMR itu adalah suatu kerangka. Tingkat kematangan ini ada 4, yaitu ada namanya, tingkat pertama itu ada namanya substitusi, yang kedua itu ada namanya argumentasi, yang ketiga itu ada namanya modifikasi, dan yang terakhir itu redefinisi. Jadi substitusi itu tingkat pemula ya, sampai ke mahir itu redefinisi. Yang kedua, pelajaran yang kedua itu kita belajar tentang critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Nah, ini ada kutipan dari ahli ya. Keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, yaitu setuju, tunda, atau tidak setuju. Nah, apakah semua orang mempunyai pikiran kritis? Punya atau tidak? Punya ya. Setiap orang itu mempunyai pikiran kritis, tetapi tidak semua bisa berpikir kritis karena jarang diasah ya. Karena berpikir kritis itu merupakan keterampilan, harus diasah terus sehingga menjadi insting ya. Oke, hasil dari berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Yang ketiga itu ada creativity, konten dan teknik penceritaan. Jadi konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan dan atau ajakan. Ada 3 tahapan dalam membuat konten ya. Yang pertama itu membuat rencana, yang kedua itu mengeksekusi, dan yang ketiga adalah memasarkan. Yang pertama itu membuat rencana. Kita harus mengerti betul masalahnya. Yang kedua mengerti solusinya, dan yang ketiga mengerti lawan bicara. Kemudian yang kedua itu mengeksekusi. Ada 3 hal, yaitu ada impact, communication, dan persuasion. Kemudian yang ketiga adalah memasarkan. Dalam memasarkan itu harus ada pengantar yang tepat, waktu yang tepat, dan mengajak pemirsa untuk melihat.
disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh pengguna, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Oke, yang kelima yaitu empowered teacher, penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dalam pembelajaran campuran yang lebih dikenal dengan istilah blended learning, itu ada 4. Yang pertama adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan model belajar tertentu. Kemudian yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang terakhir, keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Nah, jadi itu 4 pembelajaran yang ada pada pembelajaran campuran ya, blended learning. Oke, dan yang terakhir itu pembelajaran yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama, diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam inovasi pembelajaran pendidikan di Indonesia. Jadi, kita sebagai guru harus semangat ya, tetap terus belajar, menggali kemampuan kita untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian ya tentang materi ini. Ada yang bertanya? Tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, tetapi kita katakan bahwa tidak semua orang mampu melakukan karena belum biasa. Jadi yang tanyakan, kira-kira menurut Bu Osi, kira-kira bagaimana cara kita mengasah cara berpikir kritis? Karena berpikir kritis itu sama seperti kita belajar sesuatu yang harus sering kita latihan. Karena kalau kita tidak latih, kita tidak akan pernah mampu berpikir kritis. Seperti ini. Saya sadar, saya berpikir. Begitu. Karena kita sadar, kita akan berusaha untuk terus belajar. Belajar sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah insting. Jadi kita akan terus belajar menggali kemampuan kita dan akhirnya mampu untuk berpikir kritis. Nah, salah satu penerapannya bisa dilakukan dengan adaptasi teknologinya ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada masa COVID ini peran guru lebih aktif lagi dalam memberikan pembelajaran yang lebih inovatif. Karena pembelajaran luring sudah tidak bisa dilaksanakan, akhirnya ke pembelajaran daring, di mana itu bisa dilakukan melalui WhatsApp group, misalnya Zoom meeting, Google Meet, dan penggunaan aplikasi seperti Canva ya. Nah, sehingga dalam pembuatan pembelajarannya lebih menarik lagi karena di sana kita bisa berkreatif, kreativitas kita tanpa batas ya, menggunakan imajinasi kita sehingga memberikan pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Yang tadi demikian presentasi yang saya lakukan mengenai kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru atas antusiasnya